Halo guys, selamat datang di Data Home. Di antara kalian, ada yang kangen main game PS1 nggak nih? Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu PS1 itu apaan? Makanya simak terus ya biar tahu. Jadi di video ini aku mau nunjukin kalau game-game PS1 bisa loh dimainin di HP Android. Caranya gimana? Gampang. Kalian tinggal subscribe aja channel Data Home ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Balik lagi ke PS1 di Android, kalian bisa main pakai emulator. Emulator buat PS1 di Android itu ada banyak, kayak FPSE, FPSX, atau RetroArch. Emulator yang kali ini mau aku bahas namanya DuckStation. Emulator yang terhitung baru kalau dibandingin sama yang lainnya. Sebenarnya aku udah pernah bikin video DuckStation 2 tahun yang lalu sih, tapi masih rame dan banyak yang nonton. Nah, berhubung DuckStation juga udah berkali-kali update sejak video terakhirku itu, jadi sekarang aku buatin video yang lebih update buat nunjukin ke kalian kayak apa rasanya main PS1 di tahun 2023 pakai DuckStation. Pertama-tama, kita perlu download DuckStation-nya dulu. Kalian bisa langsung download aja di Play Store. Oh iya, DuckStation ini tersedia juga di Windows. Kalian bisa cek di websitenya duckstation.org. Kalau kalian pengen aku bikinin video tutorial DuckStation di Windows, tulis di kolom komentar ya. Setelah selesai download, kita buka DuckStation-nya. Ini tampilan awal pas kita pertama kali buka DuckStation. Kita klik Next. Di bagian setting ini, kalau kalian udah paham, kalian bisa setting sendiri sesuai keinginan kalian. Kalau aku di sini langsung Next aja, soalnya nanti bakal aku jelasin untuk settingan yang diperluin. Selanjutnya, kita perlu import file BIOS yang ekstensinya .bin. Untuk BIOS-nya, kalian bisa Google aja BIOS PS1. Kalau kalian udah punya file BIOS-nya, kalian tinggal klik import BIOS, kemudian kalian cari folder tempat kalian save BIOS-nya. Kalian pilih BIOS-nya, habis itu Next. Kita mau nambahin game direktorinya. Sebaiknya kalian naruh file game atau yang biasa disebut ROM itu di satu folder aja, biar kalian lebih gampang buat nyetingnya. Untuk nambahin game directory, kita klik tanda plus di pojok kanan bawah. Habis itu kalian pilih folder tempat kalian nyimpen game PS1 atau ROM-nya. Klik use this folder, kemudian klik allow. Kalau udah, kita klik next. Nah, sekarang setup DuckStation di awal sudah selesai. Klik finish. Sebenarnya gini aja kalian udah langsung bisa mainin gamenya. Aku kasih contoh ya. Ini aku mainin game Crash Bandicoot. Kalau kalian pertama kali main, tampilannya potret gini, itu kan nggak nyaman ya. Kita ubah dulu tampilannya. Kita klik tombol pause, kemudian klik gambar gerigi untuk buka settingnya. Kemudian di menu interface, kalian cari Emulation Screen Orientation. Kalian ganti ke Landscape. Habis itu, kalian close buat balik ke gamenya lagi. Grafik gameplay ini mirip kayak pas kita main PS1 di TV dulu. Nostalgia banget ya. Tapi karena kita pakai emulator, kita bisa loh bikin grafiknya jadi jauh lebih bagus, mirip game-game yang kekinian. Tapi tentu aja lebih berat dan panas, tergantung spesifikasi HP yang kita pakai. Tenang aja, kalian nggak perlu ribet buat cek spek HP. Soalnya kita bisa tinggal coba-coba langsung aja settingan-settingannya. Kalau dirasa berat atau patah-patah, kalian bisa balikin lagi ke setting sebelumnya. Terus gimana cara nyobanya? Kita masuk ke setting. Sebelum masuk ke setting, kita perlu buka menunya DuckStation dulu.
kalian bisa klik garis 3 di pojok kiri atas, atau kalian bisa juga slide layar dari sisi kiri ke arah kanan. Untuk ke menu setting, pilih yang App Settings. Untuk ngebuat grafik PS1 jadi lebih bagus, kita pilih menu Graphics, kemudian kita pilih Resolution Scale. Semakin besar resolusi yang kita pilih, grafiknya akan semakin bagus. Kalian bisa pilih dan coba-coba sesuai sama HP kalian masing-masing ya. Di sini aku pakai HP Poco F3 dan aku pilih setting yang 5 kali. Sekarang kita coba bandingin ya, grafik sebelum dan sesudah di upscale. Kalau udah nemu setting grafik yang cocok buat kalian, kalian bisa langsung main pakai controller yang ada di layar. Atau, kalau kalian sama kayak aku, yang ngerasa kurang nyaman kalau main pakai touchscreen, kalian juga bisa loh main pakai gamepad. Selain lebih nyaman, juga lebih berasa lagi nostalgianya. Habis ini, aku juga bakal nunjukin ke kalian cara main pakai gamepad, plus satu tips lagi, biar makin nyaman main pakai gamepad. Pertama, kita setting gamepadnya dulu. Kalian konekin gamepad kalian ke handphone. Di sini, aku udah konekin gamepadnya pakai Bluetooth. Kemudian di menu DuckStation, kita pilih Controller Settings. Kita pilih menu port 1, kemudian kita pilih Perform Automatic Mapping. Automatic Mapping di sini fungsinya biar kita nggak perlu mapping tombol gamepad satu persatu. Kalau kalian mau mapping satu-satu juga bisa sih. Kalian tinggal klik menu yang mau di mapping, kemudian kalian pencet tombol di gamepadnya. Nah, udah selesai nih setting gamepadnya. Kalian udah bisa main sekarang. Tapi kayak yang tadi aku bilang, aku juga mau ngasih tips tambahan biar kalian makin nyaman main pakai gamepad. Kalau kita main pakai gamepad, kita udah nggak perlu lagi touchscreen controllernya. Kita buka menu DuckStation, pilih Controller Settings, pilih menu touchscreen, kemudian aktifkan Auto Hide Touchscreen Controller. Nantinya, setiap kalian main pakai gamepad, touchscreen controllernya otomatis hilang. Last but not least, kalau touchscreen controllernya udah hilang, otomatis tombol pause-nya juga hilang. Tombol pause ini bisa kita pakai kalau mau ngubah setting pas lagi main game. Atau bisa juga untuk save state dan load state. Jadi, kita perlu nyeting hotkeys-nya. Kita buka menu, pilih Controller Settings, kemudian geser menunya, pilih Hotkeys. Kita cari yang Open Pause Menu. Kemudian, kalian pilih tombol di gamepad yang mau kalian pakai. Kalau aku, biasanya pakai L1 plus R1. Untuk hotkeys ini, menunya juga ada banyak. Bisa kalian setting sendiri sesuai kebutuhan kalian. Nah, udah selesai. Sekarang kalian bisa bernostalgia main game PS1 di mana aja dan kapan aja. Terus, buat kalian yang belum pernah main PS1, kalian jadi punya banyak banget pilihan game yang bisa kalian mainin. Semoga kontenku ini bisa membantu kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau request, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ngerasa video ini ngebantu kalian, jangan lupa like dan share ya. Habis ini, aku bakal ngasih lihat gameplay beberapa game yang aku mainin pakai DuckStation di HP Poco F3. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye!
Round 1. Fight!